Nah, ini adalah 3 kesalahan investor pemula ketika baru mulai investasi. Apakah kamu melakukan salah satu dari 3 hal ini? Mari kita bahas di video ini. Nah, semoga teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat ini lagi ya. Dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari 3 kesalahan ini yang biasanya sering dilakukan oleh investor pemula. Nah, teman-teman, biasanya ketika seorang investor pemula atau ketika kamu baru buka rekening sekuritas ya, pasti kan banyak dari kamu yang bingung ya, mau beli saham apa dan mau mulainya ini investasi di mana ya, atau beli saham yang mana. Nah, mari kita bahas dari kesalahan nomor 1 ya. Nah, kesalahan nomor 1 adalah nggak tahu mau beli saham apa ya. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan ya, karena ketika kita masih seorang pemula ya, kita bingung ya, kita mau beli saham apa ya, kita mau beli perusahaan apa. Nah, kita nggak tahu isi perusahaannya, kita nggak tahu sektornya itu di sektor apa. Nah, biasanya investor pemula pasti bingung ketika kita masih baru masuk ke pasar saham ya. Nah, kalau kita salah langkah, pasti kita akan memiliki resiko yang tinggi ya untuk mengalami kerugian. Nah, karena kita tidak tahu ya barang apa yang akan kamu beli ya. Kita nggak tahu barang apa yang kita akan beli atau kita invest. Nah, jangan sampai kamu beli saham asal-asalan ya, tanpa kamu tahu yang bukan dalam edge kamu atau circle of competence kamu ya. Nah, dan jika kamu hanya membeli saham ini asal-asalan ya, tanpa kamu tahu, hanya tahu namanya itu booming, kamu beli, nah pastinya kamu akan dibabat habis ya oleh pasar ya. Nah, sebelum teman-teman membeli saham, wajib analisa secara mandiri ya. Nah, coba cari ya beberapa informasi seperti apakah perusahaan ini bergerak di sektor apa, lalu apakah dia ini bisnisnya itu apa, dia itu apakah jual beli rumah, apakah dia menyewakan sebuah tenan di mall, apakah dia itu jualan batu bara, ataukah dia itu perusahaan teknologi. Nah, coba kamu cari tahu sampai detail dia itu perusahaan apa, apakah dia jualan ban, apakah dia jualan gas, batu bara, dan lain-lain. Nah, coba kamu cari, coba cek dan cari, bisa dari websitenya, website resmi dari perusahaannya, atau di idx.co.id, itu banyak banget informasinya. Nah, kamu juga harus cari tahu ya apakah direksinya itu baik ya, dia tidak mengambil atau dia tidak suka mengambil uang dari investor ya untuk kepentingan pribadinya. Nah, jangan sampai si direksi ini atau yang mengelola perusahaan itu adalah orang-orang yang korup ya. Ini sangat bahaya ya, sangat bahaya sekali. Nah, jika kamu pernah menggunakan produknya, nah coba tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah kamu nyaman ya ketika menggunakan produknya atau layanannya. Nah, coba tanyakan apakah kamu nyaman ketika kamu ingin beli suatu saham A misalkan, dan kamu pernah nyoba layanannya ya atau produknya. Oh, ternyata produknya ini bagus ya. Nah, ini coba kamu pertimbangkan ya. Nah, jika ketika kamu membeli sahamnya tapi ketika kamu membeli produknya kamu nggak nyaman, atau produknya ini jelek tapi kamu beli sahamnya, nah ini udah nggak masuk akal ya. Nah, intinya teman-teman jangan beli kucing dalam karung ya. Nah, kesalahan yang nomor 2 itu adalah FOMO ya, terhadap suatu berita ya. FOMO adalah fear of missing out ya, atau takut ketinggalan akan sesuatu ya. Nah, ketika sedang ada berita nih, contoh berita heboh mengenai mobil listrik, dan di mana-mana itu beritanya membicarakan tentang mobil listrik ya, dimanapun di media massa, apakah di YouTube, di beranda kamu, nah itu membicarakan mengenai mobil listrik. Nah, dan ada salah satu emiten yang disebut di berita itu ya. Nah, kira-kira apakah kamu langsung gatal ya, tangan kamu ingin langsung membeli saham yang disebut tadi ya di dalam berita itu yang berhubungan dengan mobil listrik, tanpa kamu tahu apakah emang benar itu sahamnya bagus, prospeknya ke depan itu cerah, atau memang saham itu hanya digoreng ya. Jika kamu seperti ini, kamu terserang penyakit FOMO ya, alias fear of missing out, atau kamu itu takut ketinggalan ya, takut ketinggalan kalau ada suatu saham itu akan naik ya. Nah, kamu takut ketinggalan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu saham tertentu ya, padahal kamu belum tentu paham bisnis atau sektor itu. Nah, sebaiknya kamu jangan langsung beli ya. Kamu wajib cek perusahaan itu luar dan dalamnya, apakah benar atau hanya ada suatu pihak ya yang menggoreng saham itu agar kelihatannya itu renyah ya, dan dia itu cepat naik. Nah, jangan sampai kamu terjebak di saham-saham gorengan seperti ini ya. Nah, kesalahan nomor 3 yaitu punya mindset jangka pendek ya. Nah, yang harus kamu ketahui ya, investasi itu adalah game jangka panjang ya, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun ya. Nah, kita harus punya mindset jangka panjang dan menjadikan investasi ini menjadi gaya hidup kita ya, berdampingan dengan kehidupan kita. Kita harus hidup hemat, kita harus bisa menyisihkan uang kita
agar kita bisa melakukan investasi lebih banyak ya. Nah, ketika kamu pegang suatu saham, harusnya kamu itu merasa nyaman ya ketika memegang saham itu dalam jangka panjang ya. Kamu nggak ada keringat dingin ya ketika saham itu turun atau drop jatuh, kamu masih nyaman ya, karena kamu tahu barang apa yang kamu beli. Nah, kita juga harus bisa ya menentukan kira-kira kita pegang saham ini untuk berapa lama ya. Nah, karena ada saham yang butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan hasil maksimal ya. Nah, ada juga saham yang jenisnya itu saham cyclical ya. Nah, dia itu bisa naik tinggi berdasarkan siklusnya. Bisa siklusnya itu dalam 1 tahun atau juga dalam 3 tahunan. Nah, ini tergantung dengan siklus dari suatu bisnis tertentu ya. Misalkan saham batubara itu adalah saham cyclical ya. Nah, karena kita investor ya, bukan seorang trader ya yang jual beli saham dalam jangka pendek, yang beli pagi jual sore. Nah, kalau seperti itu yang akan kaya adalah si sekuritas ya, karena mereka meskipun kamu jual rugi, kita akan tetap kena fee jual dan fee beli ya. Nah, dan uangnya itu masuk ke sekuritas ya, fee-nya ya, meskipun kita rugi ya. Nah, kamu harus tahu ya saham yang kamu beli itu masuk dalam kategori mana. Nah, coba sharing di kolom komentar ya, kira-kira kamu itu masuk ke investor jangka panjang atau jangka pendek. Apakah kamu kira-kira kuat untuk menahan suatu saham atau menjadi seorang investor dalam 10 tahun ke depan ya? Coba sharing di kolom komentar di bawah ya. Nah, jika kamu sudah tahu ya, atau kamu udah tahu betul saham yang kamu beli, nah kamu akan nyaman ketika memegang saham itu ya, meskipun saham itu dalam suatu waktu tertentu dia itu turun drop jauh, misalkan turun 20%, 30%, kamu akan tetap nyaman ya, kamu akan tetap optimis bahwa si saham ini memang perusahaan baik ya, dia akan dalam waktu tertentu dia akan naik karena kamu udah tahu prospeknya. Dan turunnya itu bukan karena fundamental ya, karena emang turun karena mungkin ada berita tertentu yang dia itu membuat si saham itu turun, tapi bukan karena sisi bisnis fundamentalnya ya. Nah, kamu bisa manfaatkan penurunan saham itu atau penurunan harga itu untuk menambah koleksi saham kamu ya. Kamu bisa tambah muatan atau beli sahamnya kembali, karena dalam kondisi ini pasti sahamnya lebih murah ya, atau dalam kondisi diskon. Nah, dan itu waktunya untuk kita akumulasi. Nah, coba sharing pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira apakah teman-teman pernah mengalami dari salah satu atau dari ketiga kesalahan ini ya? Nah, coba sharing di kolom komentar di bawah ya. Nah, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.